Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit materi terkait dengan teori sosial kritis. Ya, jadi teori sosial kritis ini adalah satu pembacaan modern terkait dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Dan kalau mau ditanya teori sosial kritis ini kapan dia muncul dan menjadi salah satu framing berpikir masyarakat, pemuda, mahasiswa, aktivis, intelektual, itu dia kurang lebih muncul dan berkembang pada abad 20 ya, dan itu diprakarsai oleh pemikir yang ada di Frankfurt, atau banyak dikenal dan lebih keren dikatakan mazhab Frankfurt. Jadi Frankfurt itu ada di Jerman ya, dia salah satu kota yang ada di Jerman, dan mazhab Frankfurt itu adalah kayak komunitas atau sekolah Frankfurt. Dia bukan kampus, tapi dia kayak semacam lembaga kajian, lembaga riset yang bergerak di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi. Dan dalam konteks teori sosial kritis itu, ya mungkin teman-teman banyak mendengar nama-nama keren seperti Horkheimer, kemudian Adorno, dan yang paling keren itu adalah Jürgen Habermas. Dia adalah salah satu bukan pelopor ya, dia adalah generasi kedua mazhab Frankfurt yang banyak memperkenalkan teori tentang komunikasi atau tindakan komunikasi. Secara umum, sebelum saya masuk ke sana, saya akan kembali dulu. Apa sih teori sosial kritis itu? Ya, tentu banyak yang bertanya. Tadi saya sudah sampaikan latar belakangnya. Teori sosial kritis itu adalah sebuah pemikiran yang mengkritik tentang Marxisme ortodoks. Oke. Basisnya memang Marxisme, tapi dia adalah banyak dikatakan neo-Marxisme. Dia mengkritik tentang bagaimana struktur yang dikategorikan sebagai determinisme ekonomi. Oke, determinisme ekonomi itu misalnya logika yang mempengaruhi superstruktur, yang mana orang-orang atau manusia-manusia itu akan condong pada orang yang punya kelebihan ekonomi. Oke, kalau dalam bahasa sekarang itu, ketika ada orang yang punya modal, di situ orang akan menyembah dia, orang akan mengikuti dia dan lain sebagainya. Oke, dan kritik terhadap perilaku itu salah satunya dijabarkan oleh Habermas dalam prinsip teori komunikasi. Oke, kenapa seperti itu? Sorry. Gini aja. Oke, boleh ya. Oke, jadi kenapa seperti itu? Karena memang konstruksi berpikir dari ajaran Marxisme itu dulu ya di Marxisme klasik itu dia merubah dari pemikiran Marx secara ilmiah ke doktrin ideologi. Kalau mungkin teman-teman pernah membaca atau melihat kisah tentang Lenin di Rusia atau Stalin di Rusia, dia merubah wajah pemikiran Marx yang sangat ilmiah itu ke ideologi. Misalnya perjuangan kelas, diktator proletariat, yang mana semua sumber daya atau struktur negara itu harus dikuasai oleh negara, dan negara harus menerapkan sistem sosialisme, atau sama atau kesetaraan antar warga negara. Tetapi
itu berubah menjadi kepemimpinan yang otoriter, yang mana semua itu dikontrol oleh negara. Oke. Nah, oleh karena itu, teman-teman dari mazhab Frankfurt ini mengkritik bahwa teori Marxisme itu tidak dibaca dalam perspektif ideologi kekerasan, tapi dibaca dalam ideologi kesamaan hak warga negara. Oke, dalam konteks politik. Oleh karena itu mereka, salah satunya Habermas, saya spesifik ke Habermas, yang menerapkan teori tentang deliberatif komunikasi, atau ruang publik. Ini penting untuk dilihat dalam konteks pemahaman tentang ideologi, karena sebenarnya kalau kita berkaca pada pertarungan ideologi di abad 20, itu kita akan melihat banyak yang mengkonstruksikan totalitarianisme, sosialisme itu dalam perspektif Marxis, tetapi ada juga yang mengkonstruksikan liberalisme ala sekutu dengan perspektif individualistik gitu. Jadi kebebasan individu yang dijamin oleh negara dalam konteks liberalisme itu kebebasan melawan sosialisme yang sifatnya terstruktur, top down dari atas, dan punya sifat otoritarianisme, semuanya dikontrol oleh negara. Itu yang paling penting untuk menerapkan teori sosial kritis. Kalau kita tidak kritis melihat fenomena itu, ya sudah, memang negara punya kewajiban untuk mengatur kita kalau tidak menggunakan teori sosial kritis. Tapi teori sosial kritis diciptakan justru untuk mengkritisi itu. Ya, jadi dalam konstruksi kritik itu ada 3. Pertama, kritik yang sifatnya konstruktif. Ya, jadi kita mengkritisi sesuatu ada karena apa yang dihadirkan itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya, itu kita kritik. Yang kedua, kritik yang sifatnya dekonstruksi. Jadi kritik yang dekonstruksi itu dia ingin menghilangkan kebijakan dan menciptakan kebijakan yang baru. Kalau konstruksi tadi kan dia mengatur ulang, kalau dekonstruksi dia menghilangkan itu dan menciptakan yang baru. Kemudian yang ketiga, destruktif. Jadi konstruktif, dekonstruktif, destruktif. Kalau destruktif itu kebijakan, kita mengkritik sesuatu yang memang salah. Jadi ada tiga variabel yang menjelaskan tentang itu. Nah, kita kembali tadi untuk melihat fenomena sosial di abad 21 itu atau di abad 20 itu memang terkenal pertarungan tentang ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Mazhab Frankfurt mengambil jalan tengah yang mengkritik keduanya dalam konteks determinisme ekonomi, yang mana tidak semua orang itu ketika dia punya kelebihan secara ekonomi itu dia bisa diikuti seperti itu. Jadi Habermas mengkritik itu dalam konteks bernegara. Karena kalau pakai logika itu, ya yang paling punya sumber daya adalah negara. Iya kan? Negara punya semuanya gitu. Jadi kita harus mengikuti negara. Tapi Habermas bilang tidak seperti itu. Kalau kita mengelola negara dengan kacamata atau logika negara, itu akan terjadi otoritarianisme. Ya. Kalau dikatakan kesamaan warga negara dalam kacamata negara tadi, itu bisa terjadi yang namanya state kapitalisme atau kapitalisme negara. Gitu. Jadi negara itu dia menguasai semuanya. Dia menguasai semuanya dan dia memberi wacana ke publik bahwa saya yang menguasai semuanya, kalian harus sama dan setara. Padahal terjadi otoritarianisme. Kalau kalian melawan, kalian tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebagai kesamaan hak warga negara. Gitu, kira-kira begitu. Jadi manipulatif. Populisnya itu manipulatif. Oleh karena itu teori sosial kritis itu penting, khususnya pemikiran Habermas, untuk membaca bagaimana komunikasi, ya, komunikasi itu mampu menciptakan rasionalitas.
Ya, jadi kalau kita dicekoki dengan sesuatu yang sangat indoktrinasi tanpa rasionalitas, ya tentu kita akan mengalami sebuah perlawanan-perlawanan gitu, ya perlawanan yang sifatnya konstitusional, yang sifatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Kalau Habermas dikenal dengan teori deliberatif ya atau ruang publik ya, berarti Habermas itu tidak melihat kebijakan negara dari kacamata top down, dari kacamata struktur. Tapi dia melihat kekuasaan dalam kacamata kultur. Nah, menarik ya. Jadi kalau perspektif yang kita muat dalam sebelum kita mengetahui teori sosial kritis ya apa yang disajikan oleh negara itu yang kita akan buat gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal ini dan telah mengetahui pentingnya deliberatif atau komunikasi dua arah, kita akan melihat bahwa negara itu harus juga dilihat dari bottom up, bukan hanya top down saja. Karena negara itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan antar unsur-unsur yang membentuk negara. Salah satunya misalnya, ya tentu salah satunya adalah masyarakat gitu kan. Tidak mungkin, tidak ada negara tanpa masyarakat gitu. Tapi ketika masyarakat yang dalam jumlahnya besar, kemudian dia diatur tanpa ada kesepakatan, tentu teori sosial kritis berlaku. Ya, teori sosial kritis berlaku. Oleh karena itu, kalau kita garis besar, Habermas itu dikenal dengan teori deliberatif ruang publik yang menginginkan seluruh hal-hal yang bersinggungan dengan demokrasi harus dibicarakan dalam perspektif dua arah. Oke, ruang-ruang publik itu tidak hanya dua arah, tapi juga diciptakan dengan komunitas-komunitas politik yang ada di sebuah wilayah. Oke, percakapan-percakapan publik itu harus dibuka seluas-luasnya untuk menghadirkan banyak pemikiran banding terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Itulah pentingnya teori sosial kritis. Oke, itu yang penting. Pembacaan tentang Habermas ini tentang pentingnya ruang publik dalam konteks Indonesia juga bisa diterapkan. Misalnya hari ini kita banyak melihat komunitas-komunitas diskusi dan lain sebagainya. Itu adalah implementasi dari ruang publik yang sanad ya, sanad berpikirnya itu dari sana, dari Jürgen Habermas. Karena pertentangan ideologi, pertentangan kebijakan yang mana dulu misalnya Indonesia banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Marxisme ya, yang mana di awal-awal kemerdekaan itu Bung Karno menginginkan satu partai saja ya, dan ketika itu terjadi ruang deliberatif itu, ruang diskursif kita itu akan makin sempit. Oke. Nah, itu dalam konteks Indonesia masih bisa dipakai. Yang kedua, misalnya negara itu dalam konstruksi teori sosial kritis selalu membungkus kebijakan itu atas nama kedaruratan. Oke, atas nama kedaruratan kita menciptakan A, atas nama kedaruratan kita menciptakan B, atas nama kedaruratan kita menciptakan C. Oleh karena itu, teori sosial kritis harus masuk di situ. Dia tidak hanya dikritik secara konstruktif, bisa dikritik secara dekonstruktif, atau juga dikritik secara destruktif, gitu. Negara dalam kedaruratan itu, kalau kita melihat ada salah satu tokoh ya, pemikir yang mempopulerkan itu, namanya Giorgio Agamben. Oke, jadi Agamben ini filosof asal Itali yang mengkritik demokrasi karena demokrasi itu selalu dijadikan modus operandi terciptanya kedaruratan. Padahal kedaruratan itu tidak selalu tercipta sebelum ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti bencana alam. Itu kedaruratan, ya kan? Ada bom bunuh diri, itu kedaruratan. Tapi kalau tiba-tiba merevisi undang-undang KPK, itu tidak kedaruratan gitu, ya. Atau tiba-tiba misalnya tanpa ada diskusi yang mumpuni menciptakan atau mensahkan sebuah undang-undang, misalnya undang-undang tentang atau rancangan kitab undang-undang hukum pidana gitu. Atau
Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang membubarkan organisasi masyarakat. Itu kan kedaruratannya perlu kita pertanyakan gitu. Tetapi negara selalu membungkus kedaruratan sebagai salah satu opsi. Contoh, aktivis yang ditangkap di Jakarta ketika demo Agustus. Misalnya namanya Del Pedro. Kemudian ada yang perempuan itu, Fatia ya, saya enggak namanya. Dia ditangkap atas dugaan menghasut atau pelanggaran undang-undang ITE. Bagaimana mungkin kita membungkus kedaruratan dalam konstruksi kritik terhadap negara? Nah, oleh karena itu, teori sosial kritis berlaku. Harusnya ada ruang diskusi, ada ruang deliberatif yang diciptakan tanpa memakai pendekatan represif, pendekatan hukum. Jadi ada di sekalian, masalah itu tidak harus diselesaikan dengan pendekatan hukum. Karena pendekatan itu ada banyak cara. Pendekatan filosofisnya apa, pendekatan sosiologisnya apa, pendekatan politiknya apa. Jadi tidak melulu berkaca pada pendekatan hukum. Kalau berkaca pada pendekatan hukum ya agak susah kita. Semuanya orang akan dihukum. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali dalam konteks kedaruratan, atau dalam bahasa Agamben itu state of exception atau state of emergency. Lebih luas misalnya, kalian mungkin pernah mendengar, kalian pernah mendengar banyak komunitas yang termarginalkan. Komunitas yang dalam ruang demokrasi harus hidup dengan rasa takut. Ya kan? Misalnya ada komunitas keagamaan yang berbeda secara ritual dengan kita misalnya. Misalnya teman-teman dari Syiah, dari Ahmadiyah gitu kan. Mereka punya ketakutan-ketakutan, ya kan? Karena memang dalam konsepnya Agamben itu ada yang namanya homo sacer. Homo sacer itu adalah manusia yang tereksklusif di tengah inklusivitas. Maksudnya adalah mereka bisa dihilangkan, mereka bisa dipersekusi dan lain sebagainya, ya, tanpa diperhatikan oleh negara atau komunitas-komunitas kecil, gitu. Nah, atas nama kedaruratan tadi, mereka bisa disingkirkan, gitu. Jadi kan paradoks, di lain pihak demokrasi itu berbicara tentang kesetaraan warga negara, tapi di pihak yang lain ada warga negara, ada komunitas warga negara yang dimarginalkan, yang didaruratkan, kira-kira begitu. Oleh karena itu bacaan tentang teori kritis penting, bahwa warga negara siapapun dia, warna kulitnya apa, agamanya apa, dia adalah andil dari sebuah negara itu berdiri, gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam kita kembali pada teori sosial dari Habermas tadi, Habermas sebenarnya dalam perspektif ini ingin merasionalisasi masyarakat. Masyarakat itu harus rasional menanggapi banyak hal tentang kebijakan negara dengan menciptakan ruang publik yang dalam praktik itu termanifestasi dalam sebuah kajian-kajian, kajian-kajian, pembicaraan-pembicaraan politik di warung kopi dan lain sebagainya, dan melahirkan satu pemikiran yang dalam konteks kebijakan dia bisa diterapkan karena dia berasal dari dua sumber pembahasan struktur dan pembahasan kultur, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal itu? Silakan. Yang saya mau tanyakan, apakah teori sosial kritis ini bisa berlaku untuk negara-negara komunis kayak negara Korea Utara? Itu kan Korea Utara itu kan diatur langsung oleh pemerintah. Ya. Maksudnya pemerintah yang mengatur rakyatnya, dari dia lahir sampai dia dewasa. Ya. Itu kan pemerintah yang mengatur. Misalnya nanti dia menjadi apa? Iya, memang teori sosial kritis itu memang ditujukan kepada ideologi otoritarianisme.
gitu. Jadi tanpa ada teori sosial kritis, kita akan mengikuti kemana arah negara membawa kita. Padahal negara itu adalah institusi yang didirikan atas kesepakatan warga dan pejabat dan negara itu sendiri gitu kan. Ya salah satu unsur terbentuknya negara ya masyarakat, saya katakan tadi gitu kan. Tapi kalau kita hanya dibawa oleh segelintir orang ya untuk kepentingan mereka, saya kira itu tidak adil untuk bagaimana negara itu berdiri. Namun ya, ini saya sampaikan, kalau negara komunis murni sekarang itu ya mungkin bisa Korea Utara. Kalau Cina itu dia tidak murni komunis lagi, karena Cina itu secara politik dia sentralistik, satu partai komunis Cina, tapi secara ekonomi dia terdesentralisasi. Oleh karena itu banyak pengusaha-pengusaha asal Cina yang kaya-kaya, ya kan? Walaupun di Cina pajak untuk orang-orang kaya itu beda dengan pajak orang-orang menengah bawah. Menengah atas itu pajaknya tinggi-tinggi, gitu. Tapi mereka dibebaskan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Mereka tidak diganggu dengan korupsi, tidak diganggu dengan misalnya ada pejabat yang minta fee dan lain sebagainya, tidak. Mereka dibiarkan untuk berinovasi, walaupun secara politik dia dipegang, gitu. Secara politik nggak bisa buat apa-apa, tapi secara ekonomi Cina tahu betul bahwa masyarakat itu akan memberontak ketika mereka tidak tercukupi secara ekonomi, betul ya? Kalau tidak terwakili secara politik kita masih bisa oke lah, ya kan? Tapi kalau kita punya persoalan ekonomi yang usaha kita misalnya tidak bisa berjalan karena sebuah kebijakan, jelas akan memberontak atau akan ada pembangkangan sipil. Oke, di Agustus kemarin mungkin kalian lihat bagaimana demo yang terjadi di mana-mana, ya kan? Itu karena apa? Karena banyak orang yang tidak punya akses secara ekonomi, banyak masyarakat miskin, sementara elit kita punya penghasilan 100 juta ya dalam konteks tunjangan gitu. Tunjangan perumahan gitu. DPR kita gitu kan, belum lagi uang yang lain-lain. Ada terjadi kesenjangan yang parah antara elit atau pejabat kita dengan masyarakat. Oleh karena itu chaos terjadi. Gitu. Teori sosial kritis harusnya mampu menjawab itu dengan bagaimana membuka ruang, elit politik kita membuka ruang deliberatif, membuka ruang komunikasi dengan masyarakatnya guna menghadirkan satu pemahaman yang bisa dicerna oleh seluruh pihak, dan kebijakan itu harus tidak hanya berat ke masyarakat tapi juga mampu menciptakan keseimbangan antara warga negara. Itu yang terjadi, dan teori sosial kritis harus masuk di situ. Kalau ikut aja pemerintah buat A, ya udah oke A, akan terjadi kesenjangan gitu. Itu contoh kalau Cina. Kalau sekarang Korea Utara itu memang terpusat. Korea Utara itu memang kita bisa kritik dalam konteks teori sosial, tapi sifat otoritarianisme itu tidak mampu untuk masyarakat Korea Utara mengkritik itu gitu. Karena sifatnya pendekatan militer. Agak susah kita seperti itu. Oke, ada lagi? Ada. Menarik sekali tentang teori sosial kritis. Kan tadi sempat dapat bahwasanya dari teori deliberatif, Habermas. Habermas ini berarti lebih condong untuk menegakkan keadilan. Ya. Gitu. Nah, tetapi apakah teori sosial kritis yang diperoleh oleh Habermas ini, termasuk oleh Habermas, itu kira-kira di zaman sekarang itu masih relevan? Karena zaman sekarang isu yang terjadi itu banyak dikonsumsi lewat media sosial. Yeah. Ya, dikonsumsi secara mentah tanpa didiskusikan, yang menurut Habermas tadi. Nah, ini apakah kira-kira teori sosial kritis ini terjun kira-kira bagaimana? Gitu. Maksudnya cara mengakomodir untuk peralatannya mengatur sosial media itu bagaimana? Oke, good. Ini pertanyaan bagus ya, menarik, dan saya kira sangat kontemporer gitu. Betul. Jadi pemikiran Habermas itu sekarang itu sudah banyak berkembang. Oke, yang saya sampaikan tadi itu dalam konsep
misalnya media sosial belum seramai hari ini gitu kan. Ya, di Indonesia itu banyak yang saya kenal ada 2 murid Jürgen Habermas. Yang pertama itu adalah Profesor Francisco Budi Hardiman. Jadi dia itu adalah salah satu dosen di STF, Sekolah Tinggi Filsafat dan Driakara di Jakarta, dan Pelita Harapan. Baru yang kedua itu adalah kebetulan dosen saya dulu di Jogja, namanya Profesor Hakimul Ikhwan. Ya, dia dosen di UGM, dosen sosiologi. Ya, 2 itu yang saya kenal, dan saya banyak terinspirasi dari pikiran mereka tentang bagaimana teori Habermas itu diperbaharui. Yang pertama dalam konsep media sosial tadi gitu kan. Jadi begini, ada satu buku dari Francisco Budi Hardiman yang telah dijelaskan. Kalau teman-teman buka YouTube, ada pengukuhan guru besar dia. Jadi dia berbicara tentang komunikasi dalam dunia digital. Dalam dunia digital yang sekarang sudah ada bukunya, tapi di Gorontalo belum ada. Saya beli bukunya itu online gitu. Jadi kan jangan berharap banyak tentang buku di Gorontalo ya, karena memang toko buku di sini terbatas gitu. Jadi judulnya itu Aku Klik Maka Aku Ada. Jadi kalau dulu ruang deliberatif itu sulit karena dengan tekanan pemerintah, dengan doktrin otoriter dan lain sebagainya. Sekarang justru ruang publik itu ada di mana-mana, ya, termasuk di secara individu, ya kan. Jadi kalau dulu, misalnya dulu ya, kalian ini kelahiran tahun berapa? 2000-an ya. Kalau saya 90. Jadi dulu itu kalau ada televisi di ruang tengah, semua keluarga nonton di situ. Satu orang yang pegang remote, mungkin mama atau papa gitu kan. Kita semua nonton gitu. Dengan sesuatu yang terbatas. Kan TV itu terbatas ya. Paling SCTV, RCTI ya kan, terbatas. Tapi sekarang kita bisa mengakses dunia secara individu dengan ruang yang tak terbatas. Oke, ini kan adalah ruang tak terbatas gitu. Jadi dalam konsep pemikirannya Habermas itu dan dikembangkan oleh 2 muridnya, salah satunya Francisco Budi Hardiman, dia mengatakan bahwa ruang deliberatif hari ini telah berkembang lebih besar dengan adanya transformasi teknologi. Oke, kalau dulu ada yang namanya renaissance atau revolusi industri yang beralih dari tenaga manusia ke tenaga mesin, sekarang ada revolusi teknologi. Revolusi teknologi itu membuat manusia hari ini mampu untuk mengkonsolidasikan dirinya dengan komunitas-komunitas lain dengan isu-isu tertentu untuk menghadirkan satu pemikiran yang kritis terkait kebijakan negara. Caranya bagaimana untuk memfilter itu? Ya kan, caranya bagaimana untuk memfilter itu? Jelas kembali pada konstruksi rasionalitas atau superstruktur manusia. Ketika manusia tidak mampu untuk mengkaji sesuatu secara mendalam, saya kira dia akan terjebak pada narasi-narasi yang sifatnya temporer. Oleh karena itu, ada satu lagi buku saya rekomendasikan, misalnya Matinya Kepakaran. Iya kan? Jadi sekarang itu kebanyakan kalau kita punya ustadz, punya kiai yang belajar kitab ini berpuluh-puluh tahun, ya, itu akan kalah dengan ustadz YouTube yang baru belajar 2 bulan tentang agama gitu. Itu namanya matinya kepakaran. Jadi informasi itu bergerak, ruang deliberatif itu tidak hanya sekarang di warung-warung kopi, tapi juga dalam ruang digital, ya kan, di YouTube dan mana-mana dan macam banyak hal. Jadi kalau matinya kepakaran itu, ya kita lebih mendengar orang-orang yang baru ngetop di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya dibandingkan dengan misalnya dalam konteks keagamaan atau ulama atau kiai yang sudah sangat mungkin separuh hidupnya dihabiskan untuk kitab-kitab itu gitu. Ya kan? Tapi kita masih suka yang ustadz-ustadz populer ini. Ya, itu yang menarik gitu ya. Jadi dalam konstruksi Habermas sekarang mengalami perubahan yang sangat besar. Deliberatif itu tidak hanya ada di ruang nyata, tapi juga ada di ruang yang tidak nyata, oke? Atau dunia maya gitu. Itu penjelasannya. Bagaimana melihat mana yang benar, mana yang salah, yaitu kembali ke rasionalitas manusia masing-masing.
kalau kita mampu untuk berpikir kritis tadi terkait dengan konten-konten yang ada, saya kira kita mampu untuk memilah dan memilih. Misalnya, dalam perspektif keagamaan, saya tidak mungkin memilih ustadz baru yang baru saya lihat di YouTube dibandingkan dengan saya melihat juga ada yang namanya Gus Baha misalnya. Jauh, iya kan? Jauh. Atau kita melihat, kita pernah baca buku-bukunya Gus Dur, ya kan? Islam banyak hal yang kita baca. Terus ada pemikiran-pemikiran baru yang lain yang menurut kita, loh ini kok beda gitu kan? Itu kan menarik untuk dilihat. Misalnya juga kita suka baca Nurholis Majid misalnya. Sekarang banyak yang baru-baru gitu, yang ya kita cek dulu gitu, apakah dia legitimate untuk berbicara atau tidak. Saya selalu kalau diundang misalnya jadi pemateri dan lain sebagainya, itu harus memperkenalkan diri, saya siapa, ya kan, saya ini dari mana, gitu kan, lulusan mana. Karena orang-orang pasti akan bertanya. Kebanyakan hari ini itu nggak penting lagi, padahal itu justru memperlihatkan kapasitas dia. Oleh karena itu di bukunya Hardiman itu, Budi Hardiman dikatakan sekarang itu setiap orang bisa menjadi pakar. Ya, di buku itu dia tulis aku klik maka aku ada. Kalau dulu René Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang aku klik maka aku ada. Kalau dulu kan rasional, aku berpikir loh. Jadi aku bisa ada di tengah masyarakat. Jadi kalau aku tidak berpikir ya udah nggak usah gitu kan. Tapi sekarang dengan mengklik itu aku bisa ada di tengah-tengah kita walaupun dalam dunia maya gitu. Ya kan? Jadi dulu sifatnya itu berpikir, ya kan? Ketika kita melihat objek sesuatu kita akan berpikir, oh, kalau sekarang tidak mencari. Iya kan? Ya. Betul kan? Oh, ini apa? Gitu. Nah, itu yang berbahaya. Sebenarnya buku-buku begini ini tidak usang ya. Justru kalau kalian coba kalau ini coba. Media ini bisa ya untuk mencari sesuatu yang memang udah mentok, tapi cobalah untuk sabar misalnya membaca kitab-kitab seperti ini. Kalau kita akan membaca buku-buku dengan model nyata seperti ini, akan ada kesabaran untuk mendapatkan sesuatu. Oh, ini seperti apa? Ini seperti apa? Kalau semuanya lewat ini, akan ada tingkat berpikir yang praktis. Oh, yang praktis-praktis aja gitu kan. Pokoknya yang penting kita dapat. Itu tidak seperti itu. Tidak semua hasil itu kita inginkan. Kadang proses itu yang lebih berharga daripada hasil yang kita dapatkan. Jadi itu untuk perspektif pengembangan teori deliberatif tadi. Gitu. Oke, mungkin masih ada? Bisa terakhir? Boleh. Menarik sekali ini karena teori sosial kritis ya. Karena menguji pemikiran kita untuk berpikir lebih dalam. Kesetaraan keadilan. Itu terutama. Tetapi yang sekali lagi yang terjadi realita di masa sekarang dengan yang masa yang dulu otoriter apa semua itu kan dulu Soeharto itu dilengsarkan karena ada mimbar mahasiswa yang demokrasinya itu keras-kerasan. Sekarang kita bersuara itu akan dapat bungkaman dari sebuah pemerintahan. Nah, kira-kira letak untuk bisa kita mengafirmasi untuk sosial kritis ini kira-kira di mana? Panggungnya itu di mana? Maksudnya di sosial media atau kita bersuara langsung kepada yang berhak itu atau langsung kepada yang bersangkutan secara face-to-face kah atau gimana? Karena bicara di online kan ditanggapi. Iya. Contohnya kan kemarin kejadian yang di Pohuwato langsung mengambil kantor bupati itu kan berkonstruksi karena tidak didengar aspirasi dari masyarakat. Iya. Nah, kira-kira itu salah satu kritis yang terjadi atau kesalahan dari kritis itu. Iya. Kira-kira memposisikan kritis ini di mana? Iya, itu menarik memang. Jadi sekarang itu sebenarnya
banyak yang terjadi eventnya, yang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya ada anggota DPRD yang melakukan sidak pada aktivitas pertambangan rakyat, ya kan? Kemudian dia dipersekusi di kantor partainya, dan banyak yang bilang loh justru dapil dia di Pohuwatu sana yang lebih parah gitu kan. Sebenarnya begini ya, atau misalnya ada peristiwa penggunaan trotoar sebagai tempat jualan masyarakat gitu kan. Nah, saya kasih contoh itu. Bagaimana cara menciptakan tingkat kritis itu? Jadi begini, kebanyakan orang itu melihat sesuatu dalam saya katakan tadi, dalam kacamata peraturan formal. Orang tidak melihat sesuatu itu dalam kacamata kultur. Itu persoalannya. Konstruksi deliberatif Habermas tadi justru ingin menancapkan rasionalitas, yang mana pemikiran kultur itu yang harus dilihat gitu. Oke, hukum iya, kita tidak menafikan itu. Tetapi ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya local wisdom atau kearifan lokal. Saya kasih contoh, misalnya, apakah ada? Oke, pertambangan secara hukum ada yang ilegal, ada yang legal gitu. Pertanyaannya, apakah pertambangan legal itu tidak merusak lingkungan? Merusak lingkungan, iya kan? Itu kacamata kultur kita pakai gitu. Loh, kita masyarakat yang menambang yang dianggap merusak lingkungan, sementara perusahaan-perusahaan besar itu mengeruk perut bumi dengan banyak sekali alat-alat berat, itu dianggap biasa saja karena punya izin gitu. Sebenarnya siapa yang merusak lingkungan? Kacamata hukum kita, oke kita, tapi kacamata fakta di lapangan justru mereka yang punya legalitas secara hukum. Itu sebenarnya pentingnya berpikir kritis masyarakat. Trotoar misalnya, ini trotoar saya banyak berbeda dengan banyak orang gitu. Saya pakai kacamata kultur. Kenapa? Jangan samakan fungsi trotoar secara hukum sama. Trotoar itu hak pejalan kaki, tapi secara kultur berbeda. Tidak mungkin fungsi trotoar di Jakarta yang penghasilan masyarakatnya 4, 5 juta, 6 juta, 7 juta per kapita tiap bulan dengan masyarakat Gorontalo yang 1.500.000. Oleh karena itu mereka memanfaatkan fungsi trotoar sebagai tempat berjualan. Dikatakan salah, mengganggu. Pertanyaannya, ada berapa masyarakat yang jalan kaki siang hari di Gorontalo dibandingkan dengan masyarakat yang jalan kaki di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Yogyakarta? Berapa? Pun orang mau jalan, mau ngopi gitu kan. Jadi pemerintah ketika ada lonjakan masyarakat ingin berusaha, mereka bilang itu nggak boleh. Tapi pemerintah tidak menyediakan tempat sebelumnya agar mereka mampu berusaha. Oleh karena itu ruang publik itu dipakai untuk mereka berjualan. Ketika itu dia dipakai, itu dikritik dalam pendekatan hukum. Nggak bisa. Orang-orang hukum bilang ini harus pejalan kaki. Undang-undangnya jelas, ini peraturan menteri. Wah, saya agak bingung gitu. Kenapa semuanya dipakai kacamata struktur? Kenapa kita tidak pakai pendekatan kultur gitu? Iya kan? Kalau itu melanggar secara hukum, apa yang dibuat negara? Apakah mereka menyediakan lahan 1-20 hektar untuk mereka? Iya kan? Enggak ada. Ya kan? Sekarang jalan-jalan dipakai untuk jualan. Ya itu oke lah. Gitu. Jadi menarik ya kalau kita membaca itu tidak hanya dalam kacamata hukum, tapi juga dalam kacamata struktur. Indonesia ini adalah negara yang paling besar perbedaannya. Oleh karena itu tidak bisa semuanya dibaca dari kacamata Jakarta gitu. Semuanya harus dibaca dari kacamata daerah masing-masing atau pendekatan local wisdom yang dalam teori Habermas tadi komunikasi dua arah atau deliberatif yang bisa diciptakan di ruang publik yang nyata maupun digital dengan pendekatan rasionalitas, tidak pendekatan struktur negara atau elit politik gitu. Oke, jadi saya punya hak Pak untuk bicara, ya punyalah, kamu warga negara gimana ceritanya, ya kan? Satu lagi terakhir, kadangkala orang bilang bahwa kritik itu sama dengan menghina. Ini penting, menarik. Kalau kita ini yang ada di dunia pendidikan, ya mungkin kita masih menggunakan ini begini Pak, elit begini harus begini, teorinya begini harus. Tapi kalau masyarakat yang ada di pedesaan dan lain sebagainya, mereka mengekspresikan kemarahan itu dengan latar belakang mereka. Terus mana yang salah di situ coba? Iya kan? Kalau negara bilang itu salah, ya setarakan dong pendidikannya. Iya kan? Itu menurut saya nggak adil gitu. Ya, dalam kacamata keadilan warga negara tidak tercipta. Karena kita punya latar belakang yang berbeda. Jangankan itu, kita saja yang sekolah sama-sama.
mungkin penggunaan bahasanya berbeda, iya kan? Terus kalau kritik itu dibaca sebagai penghinaan, masuk di ranah pidana, nggak usah kita berdemokrasi, kita berotoriter aja, iya kan? Ya, jadi saya kira itu, ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan nanti ya. Saya tergantung Kak Jemi. Semoga kita bisa ketemu lagi dan membahas sesuatu yang lebih dalam. Oke? Oke, saya kira cukup untuk ini hari ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak sempat buat PowerPoint karena Kak Jemi kasih tahu kemarin sore dan di kampus lagi euforia masalah pelantikan pejabat gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas undangannya. Saya tutup. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Ya.